Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Sorry harus saya undur kelasnya ya karena saya habis dari kampus ya. Ada urusan terus pulangnya ya ini jam 2 baru bisa ini ya kelas ya. Langsung kita mulai aja biar nggak kelamaan. Kita masuk di pertemuan kelima ya. Ada chat apa nih? Pak O. eh, kita masuk di pertemuan kelima ya. Judul materinya kelas dan objek ya. Kelas dan objek itu apa? Nah, mulai dari sini ke depan ya, dan di semester-semester berikutnya kalian kalau ngomongin programming mungkin kalian akan familiar ya dengan istilah ini ya, kelas dan objek itu karena hampir semua apa ya pengembangan perangkat lunak ya itu pasti melibatkan ini kelas dan objek ya. Dan ini nanti akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Nah, itu ngomongin kelas dan objek ya selama satu semester. Kalau di sini itu hanya semacam pengenalan aja ya, dasarnya aja gitu. Oke. Nah, agendanya nggak banyak ya, intinya cuma ini ya, tentang OOP ya, Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek ya. Seperti yang saya bilang tadi, nanti jadi makanya ini akan dibahas lebih panjang di mata kuliah PBO ya, gitu. Nah, sebenarnya kelas dan objek itu apaan sih ya? Kok kita bakal sering ketemu. Nah, sebelum masuk ke situ ya, sebelum masuk ke apa namanya? OOP ya. Ada dua macam ya. Ada dua macam, sebenarnya lebih dari dua sih. Tapi yang apa namanya kita pelajari selama kuliah ya, at least yang sering kalian ketemu itu hanya dua macam metode pemrograman ya. Yang pertama adalah prosedural ya atau terstruktur ya. Intinya apa namanya? Kalau kalian dikasih sebuah problem, ya langsung kalian kerjakan. Ya gitu aja. Ya. Misalnya suruh menghitung apa luas segitiga gitu ya. Butuh apa sih? Oh, butuh alas sama tinggi ya sudah diinputkan. Kemudian rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi ya sudah dihitung. Keluar hasilnya, selesai gitu. Ya. Intinya kalau ketemu masalah ya langsung kita bikin langkah-langkahnya langsung selesai ya. Dan itu sifatnya ini ya sekuensial berurutan. Jadi langkah satu ngapain, langkah dua ngapain, langkah tiga ngapain ya, step by step ya, secara runtut atau urut gitu. Itu namanya prosedural ya. Jadi kalian bikin langkah-langkah gitu. Jadi kalau kalian ketika bikin program itu masih ngomongin masalah nomor satu apa nomor dua apa ya, langkah-langkah itu berarti masih pakai cara prosedural ya. Nah prosedural itu pakai pendekatan top down ya. Jadi kita lihat dulu masalah secara umum ya, masalah secara garis besarnya apa, baru kita breakdown ya. Kita pecah ke problem yang lebih kecil ya. Kayak tadi misalnya contohnya menghitung luas segitiga ya. Pendekatan topnya ya, masalah umumnya adalah luas segitiga. Terus kita breakdown ya. Oh, untuk menghitung luas segitiga kita butuh apa aja sih? Oh, butuh alas pertama, terus butuh tingginya, terus butuh rumusnya juga ya. Rumusnya juga jangan ketinggalan. Jadi kalau cuma punya alas sama tinggi terus kita nggak tahu cara ngitungnya ya percuma kan. Gitu. Nah, itu. Jadi kita lihat dulu masalahnya yang besarnya apa, baru dipecah ke bagian yang kecil-kecil. Gitu. Intinya seperti itu ya. Itu yang kita pelajari selama ini termasuk dari kemarin saya praktekin di praktikum juga itu semuanya prosedural ya. Nggak pernah pakai yang namanya OOP. Nah, sekarang yang namanya OOP itu apa? Ya OOP itu ini berbeda paradigma ya, berbeda cara pandang. Jadi kalau kalian dikasih sebuah masalah, dikasih problem, itu kalian nggak langsung menentukan langkah-langkah penyelesaiannya enggak ya. Tapi kalian lihat komponennya apa aja ya di dalam masalah tersebut ya. Ada komponen apa aja, ada entitas apa aja. Nah, komponen atau entitas itulah yang nantinya akan disebut sebagai kelas dan objek ya. Seperti itu caranya. Jadi misalnya apa ya? Nah, misalnya ini sistem registrasi mata kuliah gitu ya. Itu masalah umumnya ya yang mau kita selesaikan registrasi masalah kuliah, mata kuliah ya. Yang tiap semester kalian regis itu loh. Kalian daftar masukin mata kuliah apa. Kalau pakai cara prosedural kan ya tinggal dibikin langkahnya, langkah satu login, langkah dua
pilih mata kuliah, langkah ketiga apakah sudah cukup, kalau belum kembali ke langkah 2, nambah mata kuliah lagi dan seterusnya kan. Kalau sudah ya selesai kan gitu. Nah, itu kalau pakai prosedural, tapi kalau pakai pemrograman pakai paradigma ini, OOP ya, Object Oriented Programming, itu yang kita lihat komponennya ya. Registrasi mata kuliah itu ada komponen apa aja sih ya, ada objek apa aja. Oh, ada objek mata kuliah pertama. Karena ada mata kuliah yang harus dipilih ya. Jadi ada komponen mata kuliah, yang kedua ada komponen dosen. Ya, dosennya siapa kan ada ya. Yang ketiga adalah komponen mahasiswa, jelas karena yang login adalah mahasiswa. Terus yang keempat apalagi komponen kelas ya. Ada komponen kelas karena kan satu mata kuliah ya, grup grup tertentu itu kan akan diadakan di sebuah kelas tertentu yang sudah ada jadwalnya ya, kan kayak gitu. Nggak mungkin satu kelas satu ruangan itu bisa dipakai 2 mata kuliah secara bersamaan ya di jam yang sama, kan nggak mungkin. Jadi ada komponen itu ya, itulah intinya. Jadi kita nggak langsung bikin langkah-langkahnya untuk registrasi apa itu enggak, tapi lihat komponennya apa aja ya. Nah, kalau sudah ketemu komponennya baru nanti bikin step-stepnya. Maka komponen ini memanggil ini dan memanggil ini, nah kayak gitu ya, seperti itu. Itu kalau pakai paradigma OOP. Makanya ini pendekatannya bottom up ya. Kita lihat dulu komponen kecilnya apa aja. Nah, kalau sudah nanti baru kita bisa bikin langkah-langkahnya. Ya, gitu. Ya komponen atau elemen lah ya. Gitu. Procedural versus object oriented. Nah, ini sih contohnya ini ya, menghitung luas apa namanya? Apa? bangun bangun datar ya. Luas bangun datar ya, bukan bumi datar ya. Oke, bangun datar. Jadi bangun datar itu kan ada macam-macam ya. Di sini diambil 4, ada segitiga, lingkaran, persegi, dan persegi panjang, ya kan. Nah, kalau pakai cara prosedural ya, untuk menghitung luas dan keliling ya tinggal dibikin aja kan step-stepnya kan. Misalnya langkah pertama pilih bangun datar yang mau dihitung. Misalnya saya pilih persegi gitu kan. Persegi berarti inputannya hanya satu, yaitu sisi ya. Ya sudah, inputkan sisi, terus yang berikutnya hitung luas sama dengan sisi kuadrat, terus kelilingnya sama dengan sisi kali 4 ya. Terus selesai kan gitu kan. Ketemu hasilnya. Jadi ya cuma tinggal nyusun langkah-langkah aja ya. Ini kalau prosedural. Tapi kalau OOP di sini ada apa namanya, ngitung bangun datar ya, kita lihat dulu ada komponen apa aja di sini. Oh, kita bisa ngitung ada 4 jenis ya. Ya sudah, kita bikin 4 komponen, ada segitiga, lingkaran, persegi, sama persegi panjang. Nah, segitiga itu punya properti apa aja, terus punya apa namanya, metode apa aja, lingkaran juga sama, punya properti apa, dan seterusnya. Ya. Itu kita definisikan dulu. Ya. Setelah kita definisikan, baru ini ya, digabungin. Jadi langkah-langkahnya ini ya, definisikan elemen-elemennya apa aja, ada segitiga, lingkaran, persegi panjang, sama persegi ya. Minimal ada 4 elemen. Ya. Terus masing-masing keunikannya apa sih, gitu loh. Kalau memang ada yang bisa digabung, ya digabung aja. Ya. Gitu. Tapi kan kebetulan di sini 4-4-nya kan berbeda ya, berbeda gitu. Kalau misalnya ada apa, segitiga sama sisi, sama ada segitiga sama kaki, itu kan sebenarnya rumusnya sama ya. Yang penting ketemu apa, kita dapat alas sama tingginya ya. Rumusnya sama ya sudah, itu digabung aja jadi segitiga doang, itu nggak usah dipisah. Misalnya begitu. Nah, kalau sudah ketemu komponennya apa aja ya tinggal digabungin semuanya ya, baru jadi programnya. Gitu. Memang sekilas kalau pakai OOP itu lebih ribet ya, stepnya lebih panjang ya, itu pasti ya. Misalnya kalau untuk kasus seperti ini ya, contohlah misalnya kalau pakai prosedural itu kalian mungkin bikin 15 menit jadi ya. Tapi kalau pakai OOP bisa jadi 30 menit baru jadi misalnya ya. Pokoknya lebih lama ya. Pasti lebih lama karena yang harus diketik itu lebih banyak ya. Baris programnya lebih panjang, file-filenya juga lebih banyak ya. Intinya lebih makan waktu ya. Itu OOP. Nah, ini langsung contoh ya. Oh ya, di sini nggak ada penjelasannya. Oke, saya jelasin aja. Kenapa kok OOP lebih lebih makan waktu kan, lebih panjang, tapi kok tetap banyak dipakai? Alasannya simpel, karena maintenance-nya lebih gampang ya. Untuk dikembangkan tuh lebih mudah. Kalau kalian pakai prosedural, ya, misalnya dikasih kasus seperti ini, ya kan? Kasus seperti ini, ya sudah dibikin selesai. Tapi nanti ketika problemnya itu ditambah ada update baru, misalnya ditambah ada beberapa jenis bangun datar yang baru, misalnya ada trapesium, jejar genjang dan lain sebagainya. Itu kalau pakai prosedural itu gantinya akan lebih repot ya. Proses gantinya ya, memperbaikinya tuh akan sangat menyulitkan ya.
kemungkinan terjadinya error lebih besar ya, dan ya lebih jauh lebih ribet ya. Kalau misalnya ada update ya. Sedangkan kalau pakai OOP, karena ini udah dipisah per komponen ya. Jadi misalnya nanti ketambahan ada bangun datar yang baru, jejar genjang itu ya udah bikin aja elemen baru, namanya jejar genjang. Udah, yang lainnya nggak usah diubah-ubah ya. Jadi yang segitiga, lingkaran, persegi panjang sama persegi ini nggak perlu diapa-apain, sudah biarin aja. Kita cuma cukup nambahin ada satu kelas baru ya, elemen baru ya, namanya jajar genjang. Tapi kalau yang prosedural ya, itu kan kita harus merombak semuanya ya. Karena kan dia nggak dipisah-pisah per elemen, nggak dipisah per kelas dan objek ya. Semua dicampur jadi satu. Nah, makanya ketika ada perubahan itu setengah mati ya revisinya gitu. Dia akan jauh lebih merepotkan. Itu dari sisi untung ruginya ya. Tapi seandainya misalnya kalau programnya itu hanya sederhana ya, dan nggak mungkin akan ada perubahan lagi, ya sudah pakai prosedural nggak masalah karena lebih cepat ya. Tapi kalau itu programnya jangka panjang ya, akan ada update di versi-versi berikutnya, ya lebih baik pakai yang ini, object oriented ya. Itu pertimbangannya ya. Makanya sampai sekarang itu OOP masih dipakai ya. Jadi kalau kita ngembangin program itu memang pakainya selalu OOP sampai sekarang ya, dari zaman dulu kala ya, udah puluhan tahun ya. OOP mungkin ditemukan sekitar tahun 80 90-an kali ya. Kalian mungkin belum ada lahir ya, OOP sudah ada duluan ya. Dan dia bertahan sampai sekarang ya karena memang itu masih cara yang terbaik untuk mengembangkan program ya. Gitu, dipecah per modul ya, per kelas, per objek, itu ya cara yang paling bagus ya. Sampai sekarang, at least sampai saat ini. Nggak tahu entah ke depannya bakal kayak apa, saya juga belum kebayang apa yang lebih bagus daripada OOP ya. Nggak ngerti juga. Paling ini sih, kalau zaman sekarang ini pengembangannya bukan masalah OOP-nya, tapi framework-nya ya, atau arsitekturnya. Jadi mungkin kalau kalian nanti ada dengar ada arsitektur software namanya MVC ya, model view controller, ada MVVM, ada ya macam-macam. Ya paling ngembanginnya dari sisi arsitekturnya. Jadi sama-sama pakai OOP tapi arsitekturnya berbeda. Nah, paling itu ya. Gitu. Ya itu sedikit pengantar ya soal OOP ya. Nah, ini ada contoh ya, contoh kasusnya itu rekening ya, ada rekening ya. Rekening tabungan. Nah, rekening tabungan itu jadi gini, sebelum ngomongin ini dulu ya. Kita ngomongin object oriented nih. Object oriented itu terdiri dari kelas dan objek ya. Ada yang namanya kelas, ada yang namanya objek ya. Itu sebenarnya satu kesatuan. Kelas dan objek itu sebenarnya satu entitas itu loh, satu kesatuan gitu ya. Nah, ini ada kasusnya rekening ya. Rekening itu kita sekarang sebutnya sebagai kelas itu aja ya. Ada kita kita mau apa namanya? Bikin aplikasi, bikin software berkaitan dengan rekening bank ya. Oke, kita bikin namanya kelas rekening ya. Ada namanya kelas. Nah, kelas itu bisa punya dua apa namanya? Komponen utama. Yang komponen pertama data, komponen berikutnya adalah function ya. Ada dua komponen, data dan function. Data itu adalah apa ya? Properti ya, atribut atau status gitu ya, yang isinya berupa variabel atau nilai. Ya misalnya nomor rekening, ya nama pemilik, saldo, ya kemudian apalagi tempat pembukaan rekening, tanggal buka rekening, ya kota cabangnya rekeningnya itu kota mana, ya dan seterusnya. Intinya sesuatu yang berupa nilai itu namanya data, properti atau atribut, ya gitu. Itu yang berupa nilai lah, pokoknya bisa integer, bisa string atau apapun, ya itu namanya ini data atau properti atau atribut itu sama aja. Itu komponen yang pertama. Nah, komponen yang kedua adalah ini ya, function atau method. Nah, ini function atau method. Function atau method itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut ya. Rekening itu bisa ngapain sih? Nah, oke. Kalau di sini contohnya itu rekening bisa ini ya, membuat rekening baru ya. Kenapa kok harus dibikin sebagai sebuah function? Karena gini, kalau kita bikin rekening baru, kita kan nggak bisa nebak ya, kita dapat nomor rekening berapa ya. Ini loh nomor rekeningnya ini kan nggak sembarangan ya. Nggak mungkin kita bisa asal keluarnya 00001 gitu ya, atau 00002 dan seterusnya ya. Ya meskipun bisa ya sebenarnya kalian kalau mau
bayar ke bank itu dapat nomor cantik ya, nomor rekeningnya bisa aja, tapi defaultnya kan nggak bisa ya, orang biasa nggak bisa minta nomor sekian, nggak bisa. Jadi harus di-generate oleh si kelas itu sendiri. Nah, makanya ada metode ini ya, buka rekening, nanti dia akan bikinin generate nomor rekeningnya. Kalau nama kan ini dari inputan ya, pasti ya inputan user, ya kan nggak mungkin di generate sistem ya kalau nama ya. Saldo juga tergantung inputan, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi ini rekening itu bisa menyimpan uang, ya. Misalnya saya mau simpan uang 100.000 gitu kan, nah maka saldo saya di sini akan tambah sebesar 100.000. Ini saldonya akan berubah, ya, akan berubah gitu. Nah, jadi tujuannya apa sih function-function ini? Tujuan dari function ini adalah untuk memanipulasi data yang ada di sini, ya. Tujuannya itu. Ya misalnya rekening tadi ya, itu tujuannya adalah untuk mengisi nomor rekeningnya berapa, itu buka rekening baru. Terus kemudian simpan uang, itu tujuannya adalah untuk memanipulasi nilai saldo yang ada di sini, supaya bisa nambah atau bisa berkurang. Itu pakai metode ini. Ya, kalau simpan ya berarti nambah ya. Nah, kalau yang ambil, berarti dia akan mengurangi ini. Ya, seperti itu. Transfer juga sama, akan mengurangi ini, dan menambah ke rekening orang lain. Ya, itu kalau transfer. Kalau cek saldo, itu hanya ngeprint biasa ya. Dan terakhir tutup rekening, ya udah ngambil semua sisa uang yang ada di sini, terus kemudian ditutup, ya selesai. Gitu. Mungkin kalau mau ditambahin bisa juga, misalnya apa? Ngitung bunga, ya bunga bunga apa namanya? Bunga yang bulanan itu loh, ya. Nah bunga bank itu kan nilainya kan berubah-berubah ya, nggak selalu pasti. Misalnya sekarang 0,1%, bulan depan bisa jadi lain kan. Nah itu makanya butuh metode juga buat ngitung, ya. Seperti itu. Jadi hitung bunga bulan ini itu misalnya ya. Katakanlah seperti itu. Oke. Nah, ini tadi namanya kita sebut sebagai kelas rekening ya. Kelas rekening itu punya komponen seperti ini ya. Ada nomor rekening, nama, saldo, terus bisa punya metode ini ya, buka rekening, simpan uang dan seterusnya ya. Itu kelas rekening. Nah, kita punya sebuah kelas rekening ya, yang punya beberapa atribut ya. Punya apa namanya? Atribut sama metode tertentu, ya kan? Nah, setelah itu apa namanya? Dari satu kelas itu kita kan bisa bikin rekeningnya ada banyak ya. Ini rekening satu namanya Bambang, rekening dua namanya Inem, rekening tiga namanya Tejo, rekening empat namanya Surti. Nah, ini kan ada 4 rekening ya yang dibikin dari kelas rekening. Nah, ini masing-masing ini itu namanya adalah objek ya. Ini objek yang pertama ya, ini objek yang pertama, ini objek yang kedua, ini objek yang ketiga, ini objek yang keempat. Itu namanya objek itu seperti itu ya. Objek itu adalah hasil implementasi dari sebuah kelas. Kalau kelas itu isinya hanya definisi aja ya. Definisi. Jadi ya ini bukan kelas, ini sudah ada isinya. Jadi kalau kelas itu ini masih kosong ya. Nomor rekening kosong, nama pemilik kosong, saldo kosong, daftar transaksi kosong. Itu namanya kelas. Ya. Jadi belum dibikin. Jadi ibaratkan gini, yang namanya kelas itu kayak kalian ini loh, ngambil formulir di bank ya, buat buka rekening itu kan masih kosong ya kan, nggak ada isinya, namanya kosong, alamatnya kosong, semua kosong. Ya, itu namanya kelas. Ketika kalian sudah mengisi formulir itu, kalian isi nama kalian, terus alamat dan seterusnya, itu maka sudah berubah menjadi sebuah objek ya. Gitu. Sudah ada artinya kan, kalau sudah diisi kan artinya ini kertas ini sudah bukan sembarang kertas lagi. Kalau sebelumnya formulirnya masih kosong, itu mau kalian apa namanya? Obrak-abrik formulirnya ya, kalian tukar-tukar posisinya ya nggak ngefek kan. Semua formulir kan kosong ya. Ya kan? Jadi formulir itu nggak ada artinya, mau dibuang juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah diisi data kalian, maka formulir itu sudah hidup gitu loh, jadi sebuah objek. Ya, itu contoh analoginya seperti itu. Ya, jadi itu yang disebut sebagai kelas dan objek. Jadi kelas itu ya ibarat formulir kosong, sedangkan objek itu formulir yang sudah ada isinya. Ya, contoh gampangnya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah ini ya, dengan kata lain kelas juga bisa disebut juga sebagai ini ya, blueprint atau template ya. Saya tadi ngomonginnya analoginya formulir kosong ya. Itu adalah kelas. Kalau sudah dibikin ya, ya ini jadi sebuah objek. Ini objek satu, ini yang ini objek satu, ini objek dua, objek tiga, ya, ya ini objek empat ya, kayak gitu. Nah, yang namanya sebuah kelas itu biasanya akan digambarkan pakai namanya kelas diagram. Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah untuk kelas rekening. Ya, yang namanya kelas rekening itu bisa punya nomor rekening, nama, saldo, daftar transaksi. Ya, terus kemudian ini atributnya ya. Yang di atasnya adalah atribut atau variabelnya apa aja. Ya. Kalau yang di bawah ini adalah functionnya. Ya, jadi rekening punya function apa aja sih? Oh,
bisa tadi generate rekening ya, atau buka rekening, terus kemudian simpan, ambil, transfer, cek saldo, sama tutup rekening ya. Gitu. Seperti itu ya. Tujuan dari function masih ingat ya tadi ya, untuk memanipulasi data yang ada di sini ya. Jadi kalau ini saya panggil ya, metode manapun saya panggil, pasti ada data yang harus berubah di sini ya. Ya kecuali cuman yang ini ya, cek saldo ini kan cuma ngeprint ya. Ini nggak ada yang berubah karena cuma ngeprint doang. Tapi yang lain ya itu biasanya berkaitan dengan manipulasi data ya, pasti. Gitu. Oke. Nah, ini contohnya tadi ya. Kita punya kelas seperti ini. Kelas ini masih kosong ya, ini nggak ada isinya ya. Nomor rekeningnya kosong, nama pemilik kosong, saldo kosong, daftar transaksinya kosong. Nah, setelah dibikin, kita isi seperti ini, misalnya ada nomornya, namanya, dan seterusnya. Ini baru sebagai sebuah objek. Ya, ini namanya objek. Gitu. Paham ya bedanya ya, kelas dan objek ya. Jadi kelas itu template ya. Formulir kosong itu namanya kelas ya. Kalau objek itu yang sudah ada isinya, yang sudah hasil dibikin gitu loh, sudah dibikin itu namanya objek. Seperti itu. Nah, ini contohnya lagi ya, gambarannya biar lebih gampang. Ini kelasnya template-nya seperti ini, setelah dibikin, nah proses pembuatan objek itu disebut sebagai instansiasi ya. Bahasa Indonesia instansiasi. Kalau bahasa Inggrisnya instantiation ya. Atau inisialisasi ya. Itu instansiasi atau inisialisasi sama aja ya. Intinya adalah proses membuat ya objek ya, proses membuat objek dari sebuah kelas ya. Gitu. Ya ini istilahnya instantiation ya, atau instance ya, atau inisialisasi ya, sama aja ya. Ini cuma istilah aja. Gitu. Jadi ini ya gambarannya seperti itu. Jadi yang namanya kelas itu pasti hanya satu ya. Kelas rekening itu hanya satu aja ya, nggak mungkin lebih dari satu. Objeknya yang bisa lebih dari satu ya, objeknya bisa banyak, nggak terbatas ya. Mau dibikin ada 1000 rekening juga nggak apa-apa, 1.000.000 rekening ya. Kalau kalian bikin rekening di bank kan formulirnya kan semua orang sama aja ya. Mau dari Sumatera, Jawa, Kalimantan sampai Papua gitu, pasti pakai formulir yang sama ya. Kalau banknya sama ya, misalnya sama-sama buka di bank BRI gitu misalnya, ya formulirnya pasti semuanya sama ya. Template-nya tuh sama ya. Template-nya selalu sama ya. Isinya ya beda-beda ya. Mungkin ada yang namanya Bambang, ada yang namanya Agus ya. Itu isinya beda-beda, itu yang disebut sebagai objek ya. Gitu ya. Oke. Jadi itu ya kelas dan objek. Kemudian tadi ya, yang namanya kelas itu kan bisa punya atribut ya, ini ya, ada nomor rekening, nama, saldo, dan daftar transaksi. Nah, selain itu yang namanya kelas itu juga punya namanya metode ya, ini ya. Metode itu function sih sebenarnya ya. Implementasinya dalam bentuk function ya. Jadi itu bisa objeknya bisa mengerjakan sesuatu, contohnya di sini ya. Contohnya di sini. Misalnya ini Teddy ya, namanya Teddy, punya saldo 500.000 ya. Ini saldo awal. Kemudian ada metode kan namanya tadi ya. Di sini ada metode namanya simpan uang ya. Simpan uang dipanggil ya. Panggil metode simpan uang, masukin duit senilai 700.000. Nah, maka kan nilai saldo yang di sini kan pasti akan berubah jadi ini ya, 1,2 ya. Setelah saya panggil metode simpan uang, saldonya bakal nambah. Kemudian daftar transaksinya juga nambah. Supaya ada recordnya ya, kecatat gitu loh, seperti itu. Nah terus sampai sini ngambil uang 100.000 kan, ya sudah, ini 1,2 dikurangi 100 jadi 1,1, terus daftar transaksinya ditambah. Nah seperti itu. Jadi tujuan dari ini function yang ada di sini itu adalah untuk memanipulasi data ya, yang ada di atributnya ini loh, entah data yang manapun ya, bisa nomor rekening, nama pemilik, saldo, daftar transaksi. Nah kebetulan di sini hampir semuanya tuh hanya memanipulasi saldo doang. Hanya manipulasi saldo, meskipun sebenarnya kita bisa ya mau ganti nama kan bisa, ya ganti alamat ya bisa ya. Tapi kan ya ini buat contoh doang, jadi hanya saldonya aja yang dimanipulasi gitu. Tapi intinya function itu tujuannya adalah untuk mengganti data di sini ya. Gitu. Kalau misalnya datanya nggak perlu diubah, ya sudah nggak perlu function ya, nggak perlu ada function sama sekali.
Ya, kalau misalnya datanya nggak bisa berubah selamanya sampai mati pun nggak akan berubah, ya sudah, ya. Nggak perlu ada function satupun, ya, gitu. Nah, ketika dibikin function, ya pasti ada data yang akan berubah, ya, pasti, ya, ada data yang nantinya bakal diganti nilainya, ya, gitu. Nah, ini contohnya. Lalu, nah, ada empat pilar, ya, pilar lagi, apa ya, keren banget bahasanya, ya. Apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya key concept, ya. Key concept maksudnya inti, ya. Inti dari OOP itu ada empat hal, ya. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua enkapsulasi, yang ketiga inheritance, yang keempat adalah polimorfisme, ya. Cuman ini teori aja sih ini. Empat pilar utama. Saya mau jelasin tapi apa namanya? Kayaknya terlalu jauh, ya. Ya saya bahas singkat aja, ya, karena ini kalau di mata kuliah OOP itu satu satu ini tuh dibahasnya satu pertemuan sendiri. Jadi pertemuan pertama misalnya abstraction, pertemuan kedua encapsulation, yang ketiga inheritance, yang keempat polymorphisme, ya, gitu. Ya, karena cukup susah, ya. Ya intinya gini lah. Saya jelasin singkat aja. Soalnya kalau mau dijelasin sampai kalian ngerti banget, ya susah kayaknya, ya, lama. Jadi abstraction itu adalah proses membayangkan. Jadi step-stepnya kalau kita mau bikin program yang berbasis OOP, kan kita nggak bisa langsung coding, itu kan nggak mungkin, ya. Kita harus bayangin dulu, ya kan? Kita harus bayangin dulu. Oh, nanti kira-kira bakal ada kelas apa aja, ya. Nah, itu namanya abstraction, kayak gitu tuh, ya. Proses membayangkan, ya. Jadi kalian dikasih masalah, terus kalian membayangkan dan merancang, ya. Merancang, tapi belum coding, ya, belum bikin apapun. Itu namanya adalah abstraction, ya. Gitu. Jadi, oh, kalian ngerti, jadi problem X itu nanti akhirnya akan ada 5 kelas, nah, misalnya kayak gitu. Itu namanya abstraction. Nah, kemudian encapsulation itu adalah proses membungkus, ya, melindungi kelas, ya, melindungi kelas supaya tidak bisa dimodifikasi sembarangan, ya, supaya aman, gitu. Nah, kayak tadi misalnya, ya, implementasinya itu seperti ini, ya. Kalau kalian lihat, ya, di sini ada simbol di depan ini, nomor rekening, nama, saldo, sama daftar transaksi, ya. Pokoknya atribut ini simbolnya minus, ya. Minus, sedangkan metode itu simbolnya plus, ya. Nah, sebenarnya ini adalah konsep enkapsulasi itu di situ, ya. Data yang ada di sini itu dilindungi, ya, dilindungi. Simbol minus itu artinya data ini nggak boleh diakses sembarangan, ya. Kalau plus ini siapapun boleh pakai, ya, gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya saldo ini kalau kita mau langsung ganti nilainya tuh bisa tanpa melalui metode, ya. Kita langsung panggil aja misalnya rekening rekening 1 dot saldo itu saya set 0 gitu misalnya, bisa aja, ya, kalau mau, ya. Kalau mau bisa, tapi itu cara kerja seperti itu tidak disarankan, ya. Tinggal diganti aja nih jadi minus gitu, ya. Minus jadi plus, ya. Saldonya ini simbolnya jadi plus, ya. Artinya jadi publik, maka ini akan bisa dimanipulasi, ya, seperti itu. Tapi di OOP itu tidak disarankan seperti itu, ya. Makanya ada konsep namanya enkapsulasi. Enkapsulasi itu adalah ini. Intinya semua atribut, ya, semua atribut ini harus dibikin private, ya, atau simbolnya minus, itu namanya private. Sedangkan semua metode itu dibikin plus, ya. Itu namanya enkapsulasi itu seperti itu, ya, intinya gitu, ya. Terus kemudian inheritance itu adalah sebuah kelas itu bisa punya turunan, ya. Bisa punya turunan. Jadi kalau misalnya kalian bikin di mana misalnya bandara gitu, ya. Di bandara itu kan ada banyak pesawat, ya. Pesawatnya kan jenisnya nggak mungkin semuanya sama. Pesawatnya beda-beda, ya. Satu maskapai aja pesawatnya bisa macam-macam kok, ya kan? Misalnya kayak Air Asia gitu, misalnya ada pakai Airbus gitu misalnya, ya. Garuda gitu misalnya ada pakai Boeing gitu, ya. Itu kan udah beda pesawat, ya. Kemudian Lion, ya, Lion misalnya pakai dua-duanya, ada Airbus, ada Boeing, ada macam-macam, ya. Boeing aja ukurannya juga beda-beda, ya, tergantung serinya. Ada 737, 747 dan seterusnya, ya. Kapasitasnya lain, ya kan? Tapi semua itu kan sama-sama pesawat, betul kan? Sama-sama pesawat gitu, ya. Nah, disitulah konsep inheritance diterapkan. Inheritance itu artinya ketika kalian misalnya punya banyak jenis pesawat, ya, maka kita harus bikin template induknya dulu, ya, template pesawat. Jadi pesawat itu
semua pesawat itu punya apa sih? Kesamaannya di mana sih? Nah, itu namanya inheritance, ya. Jadi kita bikin kelas acuan ya, atau istilahnya parent class yang saya bilang tadi, pesawat secara umum, ya. Baru setelah itu kita bikin pesawat yang lebih detail ya. Ada misalnya Airbus, terus ada Boeing 737, Boeing 747, nah itu kayak gitu. Itu inheritance ya. Nah, kemudian polimorfisme ini sebenarnya masih lanjutan dari inheritance ya. Masih lanjutan dari sini. Polimorfisme itu intinya objek-objek yang beda jenis ya bisa bekerja sama dalam satu tempat. Itu namanya polimorfisme. Ya masih lanjutan dari yang pesawat tadi. Pesawat tadi kan macamnya banyak ya. Jenisnya tuh banyak, nggak cuma satu macam aja. Ya maskapainya juga banyak. Ya. Tapi kan pesawat itu semuanya bisa beroperasi di bandara gitu kan. Di bandara. Jadi di bandara kan kita kan sebagai penumpang kan kita nggak peduli kan. Kalian kan juga nggak mungkin bisa milih pesawat ya. Ya kan misalnya kalian mau naik ini, naik apa namanya Air Asia gitu. Tapi saya mau mau gitu pesawatnya maunya yang ini misalnya Hercules gitu misalnya. Ya nggak bisa ya. Kalau kalian misalnya dari Jogja mau ke Jakarta misalnya kayak gitu naik pesawat Air Asia jam sekian ya pesawatnya pasti itu gitu nggak mungkin bisa milih. Yang bisa milih kan kursinya, kelasnya itu bisa. Tapi pesawatnya nggak bisa, ya kan? Ya itu karena ya pesawat ya kita tahunya cuma pesawat aja gitu lah, nggak peduli lah itu pesawat merek apa gitu ya. Nah itu eh dan semua pesawat itu kan bisa beroperasi dianggap sama gitu ya di dalam sebuah bandara. Nah itu yang disebut polimorfisme tuh itu. Poli itu kan artinya banyak ya. Poli itu banyak. Morfis itu kan bentuk ya. Jadi objek-objek yang bentuknya macam-macam itu bisa bersinergi satu sama lain ya. Itu namanya polimorfisme ya. Intinya gitu ya. Intinya ya saya berusaha menjelaskan pakai bahasa yang paling mudah ya. Kalau misalnya kalian masih belum paham nggak masalah ya. Memang ini susah kok materinya yang ini. Konsep dasar OOP ini harus harus dijelasin benar-benar detail ya. Satu pertemuan tuh cuman bisa jelasin satu harusnya ya sampai ada contoh-contohnya gitu ya. Nah sekarang terima aja dulu kan memang ini nggak fokus ke sini ya kita di struktur data ya. Jadi nggak masalah. Oke, ada random question. Misalnya Anda diminta untuk membuat simulasi AC ya, buatlah kelas yang dapat merepresentasikan AC. Oke, ya langsung kita bahas aja. AC itu punya atribut apa aja? Yang pertama paling gampang adalah suhu, ya suhu. Pokoknya sesuatu yang berupa angka atau nilai ya dalam sebuah AC, ya suhu itu udah pasti paling gampang, ya pasti ada. Yang kedua apa? Kekuatan kipas ya, fan-nya ya, fan-nya itu kan biasanya ada levelnya ya. Ada yang 1 sampai 3, ada yang 1 sampai 5. Nah berarti fan itu bisa didefinisikan pakai sebuah angka, ya levelnya berapa, level 1, level 2, level 3, makin tinggi makin kenceng misalnya kayak gitu ya fan. Jadi kita punya dua ya, mungkin sambil saya tulis aja ya. Saya catat aja. Jadi AC ya saya bikin begini. Aduh, AC ada suhu, temperatur ya, temperatur itu pakai angka tadi ya, terus kemudian fan itu kekuatan dari kipas. Kemudian temperatur ini saya kasih tipe datanya juga ya, integer, kan juga integer karena level ya. Terus apa lagi? Ada yang punya ide? AC itu punya atribut apa sih? Ada yang punya ide nggak? Temperatur, fan, adakah? Apa nih? Chat. Timer, oke, timer, timer bisa ya. Timer integer aja, misalnya dalam satuan detik ya. Paling kecil ya, perkara nanti dia mencetnya di remote itu 1 jam, ya tinggal dikonvert aja. Jadi 1 jam itu kan 3.600 detik ya, tinggal nilainya kita set 3.600. Itu kan masalah di programnya. Oke, sip. Timer, apalagi? Lagi ini. Swing, oke, tipenya boolean, betul ya. Ada swing ya. Swing itu kan kipasnya gerak naik turun gitu ya. Nah, itu tipenya boolean karena nilainya cuma on atau off aja ya. Swingnya nyala atau enggak. Kalau swingnya true ya berarti kipasnya apa gerak-gerak gitu ya. Bukan kipasnya ya, tapi apa ya? Papannya itu ya, papan papan buat anginnya itu gerak-gerak. Tapi kalau nilainya false ya diam aja gitu ya. Ada lagi mungkin?
AC punya apa lagi? Yang kira-kira itu ada sebuah nilai dan nilainya bisa jadi diubah-ubah gitu loh. Biasanya ada mode ya, ada mode. Nah, mode tapi mode itu tiap AC beda-beda sih ya. Ya mungkin kita kasih pakai integer aja. Jadi pakai simbol. Kalau 0 itu modenya cool, kalau 1 itu dry, kalau 2 apa, nah kayak gitu. Ya, sementara ini dulu aja. Ya, ini atribut-atributnya. Oke, berikutnya tadi kan yang namanya kelas kan selain punya atribut dia punya metode ya untuk memanipulasi ini. Ya, yang pertama temperatur itu kan ada dua cara ya. Bisa apa? Dinaikin, bisa diturunin, ya kan? Ya udah tinggal di apa namanya? Dibikin aja temperatur up misalnya dan temperatur 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 down ya. Kalau up-nya dipanggil eh, temperaturnya naik satu naik satu ya. Kalau down ya turun satu kayak gitu ya. Terus kemudian kalau fan itu biasanya eh, apa namanya? Ya kita bikin sama aja deh fan up sama fan down ya. Ya kan? Kalau swing itu cuman apa namanya? On ya, on off ya. Cuman satu aja. Jadi kalau misalnya kondisinya swingnya itu lagi true, kalau kita panggil ini ya berubah jadi false ya. Sementara kalau swingnya false, kita panggil ini ya jadi true. Pokoknya tinggal dibolak-balik aja. Gitu. Terus apa lagi? Oh, timernya malah lupa ya. Nah, kalau timer itu biasanya tombolnya banyak ya. Biasanya kan bisa masukin jamnya mau berapa jam, detiknya mau berapa detik kan kayak gitu ya. Itu timer. Ya udah pokoknya nanti dan seterusnya lah ya. Nggak usah saya bahas semuanya ya. Tapi intinya ngerti lah ya. Intinya ini untuk memanipulasi data yang ada di atas ya. Gitu. Tinggal dilengkapin aja. Gitu. Ini ada pembahasannya nggak sih? Oh, nggak ada ya. Oke, ya itu kurang lebih ya. Kemudian apalagi nih? Setiap awal semester Anda harus memilih dan mengambil mata kuliah. Sistem registrasi dapat dianggap menerapkan OSLP yang mana jika dilihat dari data mata kuliah Anda. Ya, ini eh, saya maksudnya apa ya? Sistem registrasi dapat dianggap menerapkan. Oh, konsep tuh ini ya. Di antara empat ini itu sistem registrasi menerapkan yang mana aja. Oke. Nah, ini kan Anda harus memilih mengambil mata kuliah apa saja saat melakukan registrasi mata kuliah, ya kan? Ya kalau saya bilang sih sebenarnya ya semuanya sih, ya semuanya diterapkan gitu. Abstraction itu jelas ya, yang namanya OOP nggak mungkin lepas dari abstraction ya, karena kan kita bikin kelas, bikin macam-macam itu pasti sudah menerapkan abstraction. Kemudian encapsulation itu juga sama ya, apa namanya ketika kita bikin kayak gini misalnya atribut semuanya private dan metodenya semuanya public itu sudah pasti encapsulation. Nah, tinggal yang ini inheritance sama polymorphisme itu belum tentu diterapkan ya, belum tentu. Tapi kalau untuk mata kuliah ya, untuk mata kuliah ini sudah pasti menerapkan keduanya ya. Sudah pasti ya. Jadi kan mata kuliah itu kan jenisnya macam-macam ya kan? Jenisnya macam-macam. Ada mata kuliah apa wajib, ada mata kuliah pilihan, ada mata kuliah apalagi lintas prodi ya. Itu kan semuanya sebenarnya sama-sama mata kuliah, betul kan? Ya tinggal dibikin ini parent kelasnya, parentnya ya mata kuliah biasa. Kemudian nanti turunannya ada mata kuliah prodi, mata kuliah pilihan, mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, mata kuliah lintas prodi ya dan seterusnya kayak gitu. Nah, biasanya kalau sudah menerapkan inheritance, itu otomatis polymorphism juga ikut, karena kan ada banyak macam mata kuliah sebetulnya. Ya. Tapi semuanya bisa bersinergi jadi satu gitu loh. Ketika kita menghitung total SKS yang sudah kalian tempuh berapa, kan bisa aja kan di total kan. Perkara di dalamnya ada campuran mata kuliah yang wajib sama pilihan sama lintas prodi, ya, yang kelasnya itu berbeda, tapi kan tetap waktu di total kan jadi satu. Itu polymorphisme. Jadi ya kalau saya bilang ya sebenarnya semuanya diterapkan ya gitu. Tapi ya ini tergantung itu ya cara pandang masing-masing ya. Kalau pertanyaannya kayak gini ya, kalau mau didebat ya bisa aja gitu. Menurut saya salah gini-gini ya nggak apa-apa. Emang kan setiap orang cara pandangnya bisa beda-beda itu.
Yang penting konsisten aja. Kalau misalnya kalian bilang, oh ini tidak menerapkan polimorfisme gitu misalnya. Ya waktu sampai bikin programnya pun ya jangan diterapkan polimorfismenya ya. Kalau memang menurut kalian di situ nggak ada polimorfisme, nah, misalnya kayak gitu. Yang penting konsisten intinya. Ya. Lalu, oh ini ya ini implementasi ya di Python kalau misalnya kita ini namanya kelas diagram ya kayak gini nih ya. Yang gambar yang di atas tadi loh, itu kan sama nih. Yang kotak ini. Nah ini kelas diagram ya. Ini kan cuman struktur gambarnya aja. Implementasinya kayak apa? Implementasinya kayak gini ya. Ada kelas rekening. Terus ini namanya konstruktor ya. Di sini tuh namanya konstruktor. Terus kemudian ini metode-metodenya dibikin satu-satu ya. Kemudian untuk bikin objeknya seperti ini ya. Nanti kita langsung saya demoinnya di ini aja dia. Di apa? Di praktikum ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini? Sebelum saya lanjutin, ini tinggal dikit sih ya. Mau tinggal 2 slide. Oh, langsung aja lah ya. Tinggal nanggung. Oke, berikutnya adalah ini. Ada namanya abstract data type. Ya, abstract data type. Jadi, atau istilahnya singkatannya ADT. Ya, ADT. Jadi, di Python itu kan sebenarnya sudah ada beberapa kelas, beberapa modul ya. Contohnya paling gampang ada kalian tahu ada list, ada dictionary, ada set, ya, tuple ya. Itu kan sebenarnya semuanya itu berupa kelas ya, berupa kelas aslinya ya. Di situ ada aturan-aturan tertentu ya untuk menggunakan kelas tersebut itu ada aturannya, misalnya contohnya paling gampang set ya. Set itu aturannya nggak boleh ada data yang kembar misalnya kayak gitu ya. Nah, seandainya nih kalian suatu saat pengen bikin ada kelas baru yang belum ada di situ ya. Belum ada di situ. Jadi belum ada di Python, kalian pengen bikin baru ya. Kelas buatan kalian sendiri. Nah, itu bisa. Itu yang disebut sebagai abstract data type ya. Contohnya misalnya queue ya. Kelas queue. Queue itu kan sistemnya first in first out ya. Elemen yang boleh diakses itu hanya elemen yang paling depan dan paling belakang ya. Paling belakang itu ketika kita hanya boleh diakses ketika kita nambah data ya. Sedangkan yang paling depan itu hanya boleh diakses ketika kita ngambil data. Ya udah, itu aturannya sesimpel itu ya. Kalau kayak list terus map lagi, list, dictionary, tuple itu kan kita mau ngakses data yang manapun bebas ya. Karena list itu kan punya indeks ya, ada indeksnya. Terus tuple juga ada indeksnya. Kemudian map lagi. Dictionary itu juga ada indeksnya ya. Kalau set itu nggak ada indeksnya, tapi kita nggak bisa ngakses, kita nggak bisa request, kita mau ngambil data yang mana nggak bisa, karena datanya kan disimpannya random ya, acak. Gitu ya, itu termasuk aturan. Nah, sekarang kalian pengen bikin sebuah struktur data yang itu tadi. Kalau nambah data itu hanya boleh ngakses belakang, kalau ngambil data hanya boleh ngakses depan. Itu namanya queue ya, kayak gitu. Karena belum ada ya kalian bisa bikin sendiri ya. Definisikan sendiri. Gitu ya, ceritanya itu namanya abstract data type ya. Nanti kan ada materinya khusus queue ya. Nah, itu kita akan bikin ADT-nya ya. Gitu. Jadi beberapa pertemuan ke depan itu kita ngomongin soal ini ya, abstract data type. Cuman memang sebelum kita masuk ke sini kita harus tahu yang namanya kelas sama objek dulu ya. Karena bikinnya nanti pakai kelas dan objek ya. Oke, kemudian nah ini Python versus Kotlin, Java, C#, Swift ya. Ya semuanya ini sebenarnya bisa support kelas dan objek ya, atau object oriented programming itu semuanya bisa ya, bisa gitu. Cuman di Python tuh agak sedikit berbeda ya. Python itu nggak full OOP ya kalau saya bilang ya. Kalau saya bilang Python itu tidak full OOP ya, karena dia terutama untuk ini ya, access modifier namanya yang digambar tadi itu loh. Jadi misalnya di sini, nah di sini kan kita bikin ini ya, untuk atribut itu minus atau istilahnya private. Sedangkan untuk metode itu plus atau disebutnya public ya. Ini private, ini public. Nah, kalau di Python itu sebenarnya kita nggak bisa mengimplementasikan seperti ini ya. Semuanya public ya. Jeleknya di Python seperti itu ya. Jadi ini
Jadi Python itu agak sedikit berbeda ya. Jadi pada Python semuanya itu public. Jadi kalau dibikin diagramnya di Python, nah ini semuanya simbolnya akan plus ya, plus 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 termasuk yang di sini. Jadi Python itu nggak bisa menerapkan yang namanya enkapsulasi ya. Di Python ya, tidak bisa menerapkan enkapsulasi. Ya kalau pakai Python, tapi kalau pakai bahasa yang lain bisa. Ya, gitu. Ya memang anu sih, seperti yang mungkin saya pernah bilang di pertemuan-pertemuan awal ya, entah pertemuan satu atau dua atau beberapa, Python itu memang tujuannya berbeda ya. Python itu bahasanya lebih digunakan untuk eksperimen ya, untuk riset gitu loh, untuk nyoba-nyoba sesuatu, bukan untuk bikin software ya, bukan bikin aplikasi. Jadi makanya dia juga nggak terlalu fokus ke OOP ya, nggak sampai se-strict itu ya, karena memang tujuan akhirnya bukan bikin sebuah aplikasi yang bisa dipakai orang bagus tampilannya, itu kan enggak ya gitu. Kalau yang ini ya Kotlin, Java, C Sharp, Swift ini semuanya tujuannya untuk bikin aplikasi ya. Kotlin kan buat bikin Android ya. Java itu Android dan desktop ya, dan lain-lain, web juga bisa. C Sharp itu untuk semua yang berbau Windows itu pakai C Sharp. Kalau Swift itu untuk iOS ya. Nah itu semuanya tujuannya untuk bikin aplikasi yang siap pakai ya. Kalau Python kan enggak ya. Python lebih buat kalau kalian misalnya nyoba algoritma, nyoba atau bikin riset gitu ya pakainya Python gitu ya. Jadi wajar sih emang nggak terlalu fokus ke OOP ya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ada yang mau ditanyain? Nah, minggu depan itu link list ya. Nah, link list itu termasuk salah satu dari ini ya, abstract data type ya. Itu nanti ada queue, ada link list, queue, stack dan seterusnya ya. Semuanya ngomongin ADT ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya? Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, untuk kelas teorinya sampai di sini dulu ya. Kita ketemu kurang lebih setengah jam lagi ya di praktikum. Oke, saya stop.